Ini yang lagi viral ini guys. Ini rumahnya siapa? Bener-bener parah ini. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini, bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin ini. Lapor kepada Baris pemanfaatan kabarnya penguasa akun TikTok atas nama @widya_politik_real yang mana isinya adalah sangat-sangat membuat masyarakat Aceh itu terluka. Allah Subhanahu wa taala menghantam sapu habis sama orang-orangnya. Pernyataan beliau sungguh tidak layak. Betul-betul sungguh tidak layak, ya. Dan ini pemerintah harus, pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan yang tegas. Gila, ini yang di Cirebon ini. Rendam no, sampai gak kelihatan wajahnya. Gudang supermarket ini guys. Hampura ya Allah. Gila, Pangeran gila. hampura. Tapi untung hanyutnya ke pemukiman gitu, jadi bisa diambilin. Prabowo senaif itu menolak bantuan asing untuk Sumatera. Lagi ramai nih di media sosial, bahkan di media massa. Nggak dikasih ke sinyal, Pak. Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu, Pak. Wanita tolol, wanita idiot. Halo guys, seperti biasa ini guys, kita akan bahas video viral dan heboh ini guys. Jadi kita bahas video pertama guys. Ini ada seorang nenek di Surabaya guys. Memang nenek ini tidak ada anak-anaknya, tidak ada guys. Jadi rumahnya ini dihancurkan, dirampas sama orang-orang di sini tersebut, di sini ormas. Waduh, benar-benar parah guys ini. Ini benar-benar sudah keterlaluan ini guys. Mereka ini tidak menunjukkan bukti bahwa rumah itu telah dijual. Nggak ada surat sama sekali yang mereka tunjukkan. Mereka langsung merampas saja gitu. Neneknya dikeluarkan dengan paksa, rumahnya dihancurkan. Waduh, benar-benar parah. Tapi sekarang ini udah banyak kuasa hukum yang mau menolong nenek ini guys. Jadi kita tonton dulu aja videonya guys. Ini dia videonya. Benar-benar parah ini guys. Nggak mau. Ci, jangan, Ci. Ini Bapak juga kan harus tahu. Saya sudah dengan baik-baik. Iya. Sari, anaknya nggak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah nggak bicara surat. Percuma bicara surat. Suratnya nggak ada. Ayo, ibu keluar. Ayo. Ayo, tenang. Rata sama tanah guys, dihancurkan rumahnya. Gila. Tulisannya Madas Marita. Ada berapa orang? Banyak. Keluar. Ayo, tenang. Siap, oke. Siap. Oh, dia tinggal sendiri nenek ini? Sendiri. Nggak ada anaknya, nggak punya? Nggak punya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Ya, mereka juga main hakim sendiri. Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, nggak dibenarkan. Baik-baik kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli Pak ya. Mereka nggak berani, cuman iya ada, cuma dikasih masuk di. Saya kan bilang loh, Bapak kok mau bongkar? Apakah sudah dari surat pengadilan? Gitu loh. Iya. Oh, nggak ada, sudah. Jadi sepihak Pak. Dari mana itu orangnya itu? Dari mana? Benar-benar parah itu. Ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Ada bajunya Madas waktu itu Pak. Oknum Madas? Iya. Madas dari sini, orang sini? Ada yang orang sini Pak. Tahu orang mana sebelah orang Ada sini? Manukan Pak. Orang Manukan juga? Iya. Jadi kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum Madas. Organisasi Madasnya pun mungkin ya juga tidak akan menghendaki cara-cara yang brutal.
Apalagi sama nenek yang sudah usianya 80 tahun. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini, bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin Betul ini. sekali. Ya, oknum seperti ini, tolong organisasi Madas ini ditindak tegas, laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini. Kalau enggak nanti orang seluruh Indonesia akan mengecam saudara semuanya ini. Nenek usianya 80 pasti tahun itu. ya. Suaminya nggak ada udah. Tidak nikah. Waktu orang yang datang malam itu, dia bilang kalau rumah itu sudah dibeli dan lagi tidak ada ahli waris. Saya bilang, loh ini masih hidup. Apakah saudara kandung? Saudara kandung. Setelah kami melakukan klarifikasi dan konfirmasi kejadian tersebut kepada yang bersangkutan yang ada di dalam video itu, bahwa dia bertindak bukan atas nama Madas ini. Dia berangkat jauh sebelum Madura Asli Sedara ini ya. Dia berangkat bersama dengan tim pengacara dari seseorang yang mengeklaim atau yang mengaku sebagai miliknya itu bersama-sama dengan saudara yang kawan-kawan yang ada di dalam video itu. Sehingga tidak benar bahwa itu adalah ormas Madura Asli Sejarah yang melakukan langkah-langkah yang diduga ada arogansi itu. Ya, barusan diklarifikasi oleh Ketua Madas bahwa yang merusak dan mengusir nenek ya di Surabaya itu bukan anggotanya. Ya, kalau begitu, Anda sebagai Ketua Madas ya, ambil tindakan hukum dong, pencemaran nama baik terhadap orang ini. Cari orang ini yang mengaku-ngaku Betul sekali. itu bukan anggota Anda. Ya, yang pertama, yang kedua, menurut saya siapapun yang merintahkan orang-orang ini, ya, itu harus diproses dan dilaporkan juga. Ya, yang merusak, yang menyuruh lakukan, menganjurkan untuk melakukan pengusiran dan pengerusakan rumah itu sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum ya, dan bisa dilaporkan secara pidana ya. Jadi tetap ambil tegas siapapun mereka, baik itu anggota ormas ataupun bukan, karena tidak ada yang kebal di negara ini, tidak ada yang kebal hukum di negara Republik ini. Ya, apalagi kemudian mengatasnamakan organisasi tertentu dan diidentikan dengan daerah tertentu. Saya sebagai putra daerah Madura, saya nggak terima kalau ada organisasi, ya apalagi mengidentikan dengan daerah-daerah tertentu melakukan sesuatu yang melawan hukum. Saya mendukung tindakan nenek ini untuk melaporkan. Saya siap bergabung di barisan nenek ini untuk melaporkan dan memperjuangkan haknya. Waduh. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, guys. Mungkin itulah yang dirasakan sama Widya ya, guys. Yang kemarin keluar-keluar katanya. Padahal warga Aceh nggak mau melaporkan Widya ini. Tadinya disuruhnya minta maaf aja gitu. Dalam 24 jam, Widya ini nggak mau minta maaf. Sampai-sampai mereka ini melaporkan Widya ini ke Baris Krim Polri, guys. Waduh, ini benar-benar sudah dilaporkan ini Widya ini, guys. Semenjak dilaporkan, Widya ini nggak pernah posting-posting lagi, guys. Kemarin itu sehari itu bisa 2, bisa 3 postingannya di TikTok. Sekarang ini udah 2 hari ini nggak pernah posting lagi, hilang seperti hilang di telan bumi, guys. Waduh, kayaknya udah ketakutan, guys ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita saksikan dulu videonya ini, guys. Ini dia videonya. Acara sudah melapor kepada di Baris Krim. Bagaimana kelanjutannya? Baik, Widya udah dilaporkan ini, guys. Hari ini saya mendampingi Pak Ahyar Kamil selaku Ketua Persaudaraan Aceh Selantau. Kami tim advokasi dari Persaudaraan Aceh Selantau. Hari ini kami membuat laporan polisi terhadap akun TikTok ya, pengguna lalu pemanfaat dan penguasa akun TikTok atas nama @widya_politik_real yang mana isinya adalah sangat-sangat membuat masyarakat Aceh ikut terluka.
saat ini sedang dalam keadaan bencana, dan ditambah dengan statement-statement dari akun TikTok tersebut sangat melukai hati warga Aceh. Adapun pasal-pasal yang kami tetapkan adalah pasal 28 A, untuk pasal 45 Undang-Undang ITE. Kira-kira apa untuk kedepannya dengan dilaporkannya ke Bareskrim? Justru ini merupakan antisipatif dari Pak Ahyar kami selaku Ketua Persaudaraan Aceh Serantau, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang anarkis berupa persekusi atau anarkis yang langsung menuju kepada orang atau pihak yang membuat akun tersebut. Jadi langkah antisipatif ini adalah membuat langkah hukum, upaya laporan polisi, agar harapannya kita teman-teman polisi bisa menindaklanjuti laporan kami dan memberikan keadilan bagi warga Aceh. Terus apa hasil dari laporan tersebut terhadap polisi? Ya, sejauh ini kan kita baru buat laporan nih Pak. Baru laporan, nanti mungkin ada administrasi penyidikan di sini, ada penyelidikan, ada penyidikan, dan harapannya si pelaku ini atau pemilik atau pemanfaat penguasa akun TikTok ini bisa dihukum. Ya, terus Aceh sendiri dengan situasi serupa ini, bagaimana kelihatannya di bawah gejolak? Ya, sejauh ini banyak tentu masuk komentar-komentar ya, permohonan-permohonan kepada Bapak Ahyar Kamil selaku Ketua Persaudaraan Aceh Serantau, yang tentu berkesah tentang isi-isi dari konten TikTok tersebut. Jadi ya khawatir ada gejolakan lebih, ya gejolak lebih. Aceh ini kan ya sedang dalam keadaan bencana dan sedang ya berduka lah, ya. Dan kita tahu latar belakang Aceh juga khawatir terjadi konflik kembali. Sebetulnya apa sih tuntutan selanjutnya? Ya, awalnya kita hanya ingin ada klarifikasi. Pak Ahyar mungkin 2-3 hari kemarin sudah membuat video meminta kepada si pemilik akun tersebut untuk meminta maaf, mengklarifikasi, cukup itu saja. Tapi dari batas waktu yang ditentukan, pemilik akun TikTok tersebut tidak kunjung mengklarifikasi, tidak mengindahkan permohonan maaf dari Pak Ahyar kami. Ada tambahan mungkin? Ada tambahan dari senior-senior. Ini kira-kira Pak apa? Dengan siapa Bapak? Dengan siapa? Bashir Esa. Sebagai tim lawyernya Pak Ahyar kami dari Persatuan Aceh Serantau. Ya, ada tambahannya Bapak. Jadi kami minta kepada polisi, kami telah melakukan langkah-langkah hukum untuk menghindari hal-hal yang seperti disampaikan tadi. Karena kita negara hukum, kita menghormati hukum. Oleh karena itu kami minta kepada pihak kepolisian serius menangani masalah itu. Serius, itu aja permintaan kami sebagai mewakili orang Aceh. Saya rasa cukup di situ. Allah Subhanahu wa taala menghantam sapu habis sama Mulutnya, orang-orangnya. gila. Selesaikanlah ini ya warga Aceh ini, hilangkan semua. Biar nggak bikin gaduh aja nih di negara, dibantu nggak tahu terima kasih. Perkara warga Aceh mengibarkan bendera putih. Bu Widya mendoakan kami warga Aceh seperti itu, Bu. Luar biasa hati seorang Ibu Widya. Mendoakan warga Aceh lenyap semua dengan bencana lagi, dengan musibah lagi. Di mana hatimu, Bu? Yang di Aceh ini manusia loh. Luar biasa. Salam dari Aceh. Saya kecewa sekali dengan pernyataan Ibu Widya lewat akun TikTok beliau yang menghina orang Aceh dalam keadaan sedang tertimpa musibah ini. Pernyataan beliau sungguh tidak layak, betul-betul sungguh tidak layak, ya. Dan ini pemerintah harus, pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan yang tegas. Dari dalam masjid ini saya mendoakan kebaikan untuk Ibu Widya, bukan keburukan seperti yang Ibu doakan untuk kami. Itu saja ya Bu Widya, semoga Allah membuka hati Ibu untuk menjadi lebih baik. Demikian saja. Sinyalnya kenapa Pak? Nggak dikasih ke sinyal Pak? Biar masyarakat nggak tahu kalau ada sesuatu Pak. Wanita tolol, wanita idiot. Gawat. Pukima, asu. Hancur. Itulah kata-kata yang pantas buat kau ya.
Aku perhatikan konten-kontenmu, ya. Semuanya menyudutkan pemerintah. Kau datang ke sana hanya bikin konten, ya. Sedangkan pemerintah sudah berjibaku memulihkan keadaan. Tapi kau sudutkan terus. Bukimak kau, ya. Kau bilang, kenapa Pak? Ini Anak ada Abah. towernya. Kenapa Pak? Tidak ada sinyalnya. Hah? Sengaja Pak. Biar masyarakat tidak tahu kondisi di sini. Biar masyarakat tidak bisa upload. Kau bilang tidak ada sinyal, otakmu nggak ada, goblok, tolol. Ya, kau sendiri bilang listrik belum nyala. Bagaimana tower itu mau ada sinyal? Ya, kalau nggak ada listriknya, wanita idiot, wanita bego. Jadi kau pakai otakmu kalau masih ada otakmu itu ya. Jangan kau menambah sadis. kekisruhan di media sosial ini. Sedangkan pemerintah sedang berjuang untuk memulihkan keadaan. Kau datang ke sana seperti merasa pahlawan untuk masyarakat Aceh itu, tapi nol. Cuma bikin konten, gak ada yang kau perbuat apa-apapun. Wanita goblok, wanita idiot. Ya, pakai otakmu itu. Atau jangan-jangan isi otakmu itu sekarang tai babi, udah gak ada isinya lagi. Ukimak kau, ya. Saya tunggu kau ini, ya. Kurikulum yang kuat Gawat. adalah kurikulum menjaga Oi, alam. Kang Didi Mulyadi ini. Salam Pak Gubernur. Juragan, kenap. Yuk. Sini foto. Aduh, punten. Punten. Ini warga Jabar yang di Aceh ini. Ada di Takeng, Bapak. Ada berapa warga Sunda? Sekitaran yang di 300 orang yang sekarang pengen kembali, Bapak. Oh, ya udah. Oh, yang 300 orang nanti saya siapin untuk biaya mobilisasinya. Siap. Nanti saya siapin 150 juta ya. Siap. Agar mereka bisa kembali kan bisa beli tiket pesawat sendiri. Siap. Pak Adi nanti minta ya. Siap. Nanti kita kirim 150 juta. 300 ya? 300. Oh, 300 yang ada di Takengon di sini yang kembali. Nanti yang warga Jawa Barat yang ingin kembali ke Jawa Barat, tinggal di Aceh ya kan. Nanti kita upayakan bantuan 1 miliar ya. Luar biasa. Untuk biaya mobilisasinya ya. Nanti gini, Bapak kirim data nama alamatnya. Ya korban tuh nanti saya kirim uangnya setelah datanya lengkap ya. Laksanakan. Ya, nanti kita bantu 1 miliar ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar-benar peduli sama rakyatnya ini, guys. Sama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh ya. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat dan dari Takengon dan sekitarnya. Dan untuk menunjang agar warga tersebut tidak mengalami kesulitan dalam ketika pulang, nanti setelah datanya terkumpul 300 orang itu, nanti kita siapkan dana 1 miliar ya untuk mobilisasi warga agar bisa kembali. Karena banyak di antara warga itu yang tidak punya uang ya. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu. Kita sudah memulangkan lebih dari 100 keluarga yang kembali ke Jawa Barat ya. Untuk itu jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat, kemudian dan tetap mencintai tanah Aceh. Terima kasih, salam untuk semuanya. Luar biasa, luar biasa. Relawan di sini. Oh iya, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Teman satu barak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Wah, terima kasih ya. Pak Kadis, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Benar-benar respect saya sama Didi Mulyadi ini, guys. Hanya dia yang peduli sama warganya, sama rakyatnya gitu. Yang lain nggak ada gitu. Coba kita lihat, ada nggak berita gubernur lain menarik warganya yang mau balik ke tempat asalnya gitu? Nggak ada. Cuman Bapak Aing ini gitu yang mikirin warganya yang ingin pulang di sana, udah nggak bisa kerja lagi di Aceh.
sulit buat nyari kerjaan di Aceh guys sekarang ini. Jangankan mau nyari kerjaan, makan pun susah gitu. Ya wajar lah kalau banyak orang rantauan itu mau balik ke tempat asalnya gitu. Kalau di tempat asal ya mungkin walaupun buat makan aja mungkin ada gitu. Kalau di tempat asal gitu. Tapi kalau di rantauan guys, kita kalau nggak kerja mati kita kelaparan guys. Nggak makan sehari aja kita pusing gitu, marah-marah kadang. Apalagi kalau kita nggak makan gitu. Ya karena bencana gitu. Mau kerja gimana kita mau kerja? Orang aja bingung gitu. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Di Cirebon ini banjir ini. Nggak kelihatan wajahnya. Gerah Pak. Gudang Surya jebol. Gila, gudang Surya jebol tuh. Isinya pada hanyut semua ini guys. Gudang retur udah jebol, tembok udah jebol, barang udah ke bawah semua. Barang udah hanyut semua. Di sini ada 2 orang, tolong sama saya. Barang udah hanyut semua, udah hanyut, udah lepas semua. Hampura ya Allah, Gusti Pangeran hampura. Tapi hanyutnya ke pemukiman. Oh, gudang supermarket. Gila. Ya Allah. Kondisi Wanakerta. Surya Sumber jebol, guys. Banyak barang-barang. Gila ini asli jebol parah. Kalau gudang supermarket itu, waduh, itu gede banget. Bisa banyak banget isinya itu. Surya kebobolan. Banjir. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas topik tentang Bapak Anies Baswedan. Ya. Yang ingin agar bencana di Sumatera, Aceh, ya, di 3 provinsi ini itu dijadikan bencana nasional, ya. Jadi Bapak Anies Baswedan ingin bencana di Sumatera dan Aceh, ya, dan di beberapa tempat itu dijadikan bencana nasional, ya. Yang dalam pandangan saya, saran saya kepada Bapak Anies Baswedan untuk jangan caper gitu loh, ya. Jangan caper, jangan cari perhatian, ya. Begini loh ya, pemilu itu masih jauh, tahun 2029. Ini Pak Prabowo itu baru saja setahun ya menjadi presiden. Ya, jadi begini, dalam pandangan saya kurang setuju bahwa bencana di Sumatera, Aceh dan beberapa tempat itu dijadikan bencana nasional. Begitupun Bapak Prabowo sudah bilang, kenapa alasannya tidak dijadikan bencana nasional? Karena ini hanya 3 provinsi dari 38 provinsi gitu loh. Jadi kurang tepat dijadikan bencana nasional. Ya, kalau misalnya bencana 38 provinsi kena bencana, barulah itu hitungannya nasional, baru menjadi bencana nasional gitu loh. Ya, jadi ini kan cuma 3 provinsi gitu loh. Lagian bantuan selalu ada dari pusat, ya, bantuan selalu ada mengalir dari pusat, ya, bantuan sudah dikerahkan dari pusat, dari pemerintah. Jadi bukan berarti kalau tidak jadi bencana nasional kemudian pemerintah jahat, bukan. Tapi nasional itu kan skalanya menyeluruh gitu loh, seluruh provinsi kena baru nasional. Jadi saran saya untuk Bapak Anies Baswedan, jangan caper gitu loh, janganlah mengadu netizen, pemilu masih jauh, ya. Saya kasih contoh begini ya, bencana nasional. Kalian masih ingat nggak COVID pandemi? Seluruh Indonesia kena dan akhirnya Bapak Jokowi menjadikan bencana nasional. Itulah yang disebut bencana nasional, seluruh kena gitu loh. Ya, kalau ini masih hitungannya 3 provinsi. Tapi yang penting bantuan datang kan, hadir kan gitu. Pemerintah hadir di sana kan gitu, ya.
Jadi jangan mau diadu. Ya, jadi saran saya untuk Bapak Anies Baswedan jangan caper. Ya, kasihan masyarakat yang tidak paham ini, dikira kalau tidak dijadikan bencana nasional, pemerintah tidak baik, dikira begitu loh Pak. Ya, itu aja. Terima kasih. Aduh, gini amat ya punya presiden. Loh, kenapa gini amat? Kan dari awal udah pernah tahu kan, siapa yang kekeh banget pengen jadi presiden karena harta tidak bertambah akibat tidak berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kita punya presiden saat ribuan jutaan yang terdampak, jutaan yang rusak, ruang hidup alam manusia di bencana alam atau bencana ekologis dari Sumatera. Oh, itu hanya 3 provinsi dari 38 provinsi. Kita punya presiden saat kemudian dalam program prioritas utamanya makan bergizi gratis terdapat ribuan bahkan yang keracunan akibat MBG. Yang dibilang apa? Oh, itu hanya sekian-sekian persen saja. Kita punya para pejabat yang setiap ada masalah di negara ini yang selalu dipikirin apa coba? Kelapa sawit. Yang selalu disalahin apa coba? Antek-antek asing. Sebenarnya apa sih yang ada di isi kepala pemerintah kita hari ini? Alih-alih mereka menetapkan sebagai bencana nasional karena kita melihat bahwa jumlah korban, jumlah kerusakan, dan dampaknya tidak beda jauh dengan tsunami yang terjadi di 2004 bahkan. Tapi mereka malah sibuk untuk berdebat soal istilah. Rakyat yang turun ke sana buka donasi sebagai relawan malah dilihat sebagai saingan, sebagai kompetitor. Membandingkan dengan mereka yang memang tugas mereka ya bekerja untuk rakyat. Itu dilihat-lihat yang malah kerja ya rakyat bantu rakyat, warga bantu warga. Di mana sebenarnya tanggung jawab job desk-nya para mereka-mereka ini yang udah dipilih oleh rakyat itu di mana sih? Apakah kita mendengarkan permintaan maaf mereka? Apa kita mendengarkan, melihat dengan tulus rasa kepedulian kemanusiaannya mereka? Mereka malah sibuk untuk cari pencitraan, kampanye. Pilih presiden ini seumur hidup. Sok-sokan turun, pikul beras, dan malah sibuk untuk melakukan manipulasi. Oh, listrik di sana udah nyala 90%. Situasi membaik di sana, tenang aja, sabar. Oh, kita tidak butuh bantuan asing. Kita bisa kok, padahal apa? Gak mampu. Udah gak mampu menangani banjir, bandang, longsor, bencana ekologis yang sebegitu besarnya di Sumatera. Udah gagal dengan proyek food estate, deforestasi segala macam yang terus saja digaungkan, tapi apa? Gak pernah belajar. Yang terjadi, gue mau buka lagi, gue mau ngapain. Coba kalian pikir-pikir lagi, di Agustus kemarin 12 teman-teman kita meninggal hanya ingin bersuara, menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang selalu saja menghadirkan kebijakan yang ngawur, dar dan lain sebagainya, yang pada akhirnya juga ngerugiin siapa kita. Tapi apa respon dari pemimpin kita, dari para pejabat-pejabat kita? Naikin pangkat polisi. Apa respon mereka? 5.000-an teman-teman kita ditangkap. Apa respon mereka? 1.000-an teman-teman kita yang kemudian dijadikan tersangka, bahkan hari ini masih banyak kemudian ditangkap. Ini yang dinamakan dengan negara demokrasi. Ini yang dinamakan negara yang kalau misalkan kita baca di konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikatakan di dalam bab khusus bahwa ada hak asasi manusia. Ini yang dinamakan negara yang menjunjung tinggi HAM, negara demokrasi. Dan gue jadi mikir, jangan-jangan demokrasi, hukum, dan HAM dimaksud itu bukan untuk rakyat, tapi untuk